salah satu tampilan utama dari GPT untuk sumber kedua tentang di sini adalah tampilan awal. Tampilan awal ini adalah tampilan awal yang digunakan untuk siswa pada saat dia melakukan login. Tapi di sini kita tidak akan melakukan login untuk siswa, tapi kita akan melakukan login untuk operator. Di sini kita akan isi operator dengan username admin dan password admin. Ini adalah tampilan utama dari sistem GPT yang diberi oleh Sumber kedua tentang. Di sini ada dashboard yang meliputi keseluruhan dari fitur-fitur yang ada di GPT ini, termasuk dari bank soal, jumlah kelas, total ujian. Total ujian ini dimaksud adalah total ujian dari ujian yang dimiliki atau sudah pernah dijalankan, atau kita memiliki bank soal-soal yang sudah diinputkan menjadi ujian di sini. Ini adalah siswa berdasarkan jumlah siswa. Token adalah token. Ini adalah yang digunakan untuk dimasukkan pada saat siswa melakukan login pada tampilan mereka saat melakukan tes. Jadi mereka harus memasukkan token ini untuk agar bisa mengerjakan tes. User online adalah pada saat jumlah siswa ini login secara bersamaan atau dia melakukan tes, maka di sini akan terlihat jumlah total dari mereka yang melakukan login pada saat tes berlangsung. Ujian aktif ini dimaksud adalah saat jumlah total ujian yang dimulai pada saat hari tersebut atau hari yang sudah dijadwalkan. Di sini saya akan menjelaskan perihal bagian data model. Data model berisi topik soal, import soal dan import soal Word dengan format Word. Ada 2 di sini. Yang ke-5 daftar soal. Di sini kumpulan-kumpulan daftar soal. Yang terakhir ada file manager. Di file manager ini berisi data-data surat gambar, audio, dan semacamnya yang digunakan untuk tes. Contoh seperti ini, contoh gambarnya. Oke, kembali ke topik utama. Yang pertama saya jelaskan tersebut. Pertama adalah topik. Di bagian topik itu bisa disebut dengan sebuah seperti kumpulan soal yang kita ingin buat. Sebagai contoh, topik dan soal itu saling berhubungan. Contohnya seperti ini. Saat kita akan membuat topik, yang pertama kita pilih topiknya. Sebagai contoh, kita buat nama testing campuran. Deskripsi topiknya bebas, kita bisa sebut ini sebagai contoh saja. Sini akan muncul tambahan nama topik testing campuran. Deskripsinya seperti tadi contoh. Jumlah soalnya masih 0 karena belum saya masukkan soal sama sekali. Di sini di nomor 1 sampai nomor 4 sudah ada topik lainnya yang sudah saya buat sebelumnya dan jumlah soal yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini bisa kalian lihat di bagian edit topik cuma ada nama topik dan deskripsi yang bisa kalian ubah. Di sini juga ada bagian hapus. Kalau kita hapus otomatis dia juga terhapus lagi. Tapi akan saya ulangi. Sekarang kita berkelanjutan ke bagian soal. Di sini adalah bagian termasuk bagian paling penting di sistem mengelola soal. Di dalam mengelola soal itu ada macam-macam modul. Modul itu seperti topik tadi yang kita buat di bagian ini. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan soal campuran. Di bagian soal ada, di bagian pilih topik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan jumlah ini, ada 5. Yang pertama kita akan coba buat soal di bagian testing campuran yang kita buat tadi. Karena di bagian testing campuran ini kan soalnya juga masih 0, makanya kita buat dari situ. Kita akan coba dulu buat cara membuat salah satu soal. Sebagai contoh, di sini kita bisa melakukan edit atau membuat soal. Di sini juga ada filter soalnya sudah ada, tapi itu nanti saja. Sekarang kita fokuskan terlebih dahulu untuk membuat soal.
Yang pertama, di sini ada beberapa fitur seperti membuat tabel. Ada insert bisa karakter seperti di sini. Ada cara melihat gambar. Ada banyak gambar yang sudah saya buat sebelumnya. Source ini nggak begitu penting seperti dalam pemrograman menggunakan pemrograman. Yang kedua, kita bisa membuat equation seperti ini. Ada banyak cara yang bisa kita buat sebagai equation. Sebagai contoh, saat kita ingin membuat sebuah akar, kita bisa buat seperti ini. Nah, maka dapat muncul di sini seperti itu. Dan beberapa fitur seperti untuk kimia sama sebenarnya konsepnya seperti untuk pembuatan akar, dan beberapa fitur-fitur lainnya sebagai bold, italic, underline, garis forma seperti ini. Untuk membuat ini seperti itu contohnya, sama seperti format yang digunakan pada Word. Sebagai contoh, kita akan membuat soal seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada format seperti ini. Center, align right, align left, dan just divide. Ada beberapa style yang bisa digunakan membuat sebagai contoh, tulisannya jadi berubah. Dan untuk membuat perubahan ukuran, kita bisa pilih ini. Banyak fitur yang bisa dicoba sendiri. Sebagai contoh, kita sudah buat di sini ada tipe soal, termasuk esai jawaban singkat. Untuk di bagian putar sekalian digunakan untuk pembuatan untuk file audio. Kita bisa membuat, kita menambahkan file audio yang kita mau. Kita bisa pilih file audio seperti untuk listening atau semacamnya. Ada di bagian ini, kita bisa masukkan di sini terlebih dahulu. Untuk pertama kita pilih buat soal ini. Di sini ada fitur putar sekali, tipe soal yang akan kita pilih pilihan ganda, esai atau jawaban singkat. Yang kedua ada set soal, set A dan B dan tingkat kesulitan. Di bagian Z soal A dan B ini digunakan untuk pembuatan, semisal kita ingin mengadakan tes dan ada 10 soal, kita pilih 5 set A dan 5 set B. Jika kita membuat tes nanti, kita hanya memilih set A, maka yang tampil hanya 5 soal yang memiliki set A. Konsepnya seperti itu. Kemudian saat kita sudah siapkan aplikasi dari pemeriksaan saat ini, kita simpan, maka akan langsung muncul soalnya di bagian sini. Jawaban benar masing 0, jawaban salah masing 0. Bagaimana cara untuk menambahkan jawabannya ada di sini. Tambah jawaban, ada edit soal, dan hapus soal. Edit soal itu nanti munculnya seperti ini. Soal akan muncul di sini dan bisa kita edit lagi. Atau bisa kita pilih tambah jawaban. Tambah jawaban nanti akan buka tab baru. Di sini kita bisa pilih jawaban yang ingin kita masukkan sebagai jawaban seperti ini. Di konsep mengelola jawaban di bagian ini memiliki format yang sama seperti dalam pembuatan soal. Formatnya sama, wordnya sama, jenis cara mengubahnya dan cara mengeditnya juga sama. Karena kita tambahkan, di sini kita bisa memiliki jawaban salah dan benar karena kita memilih untuk mengisi jawabannya dengan pilihan ganda. Kita bisa simpan, otomatis di sini akan muncul.
Jika kita ingin memberi jawaban benar, kita pilih yang benar seperti ini. Maka di sini akan muncul jadi benar. Setelah itu kita langsung di sini. Di sini mungkin kalian tinggal refresh saja, atau di reload. Kita pilih lagi, karena ini otomatis akan masuk ke bagian pertama tadi. Kita pilih testing campuran. Di sini akan muncul jawaban benar 1, jawaban salah ada 3 dengan tingkat kesulitan dan analisa yang sudah layak. Ini adalah salah satu contoh untuk membuat soal. Kemudian bagaimana saat kita membuat soal dengan format equation atau format matematika. Sebagai contoh, kita ingin membuat format pecahan. Kita bisa buat seperti ini. Misal kita buat dengan hasil 8, kita buat seperti ini, kita buat tambah jadi 11/8 sama dengan, kita bisa langsung buat, otomatis kita insert dan kita langsung keluar di sini. Proses yang kita mau, dan kita bisa pilih jawabannya. Misal sebagai contoh, kita pilih esai, maka akan langsung muncul. Kita untuk bagian esai kita sudah bisa memilih jawaban karena ini bersifat umum. Pada umumnya jawaban esai kan digunakan untuk sistem konsep dengan seperti sebagai contoh soal cerita dalam bahasa Indonesia. Untuk sebutkan pandangan pendapat, dan itu kan biasanya memiliki opini masing-masing atau jawaban yang tidak pasti berdasarkan hasil yang mereka kerjakan, makanya akan kita buat jadi seperti ini. Terus bagaimana contoh kita ingin lakukan masukkan audio. So kita pilih sebagai contoh ini saja. Otomatis di sini akan muncul dan kita pilih jawaban singkat. Tapi kunci jawaban singkat kita bisa pilih ini beda dengan esai karena jawaban singkat kan sudah jelas hasilnya apa. Jadi semakin mendekati atau semakin memiliki makna yang sama, otomatis akan bisa dibaca oleh sistem, karena sistem komputer hanya penilai 0 dan 1. Apabila nanti ada jawabannya berbeda titik atau koma, pada umumnya komputer akan membaca itu menjadi salah. Makanya tidak disarankan untuk ada jawaban singkat atau seperti ini, tapi mungkin dalam waktu kedepannya akan ada perbaikan atau seperti untuk dikembangkan lebih lanjut. Kita hanya memberikan contoh seperti ini. Kita sebagai contoh kita pilih pilihan ganda saja di sini. Atau kita akan tulis silakan dengar audio tersebut dan jelaskan maknanya. Saya pilih simpan. Di sini ada tulisan soal yang berhasil disimpan, tapi audio tidak tersimpan. Itu karena format videonya harus berformat audio dan MPEG atau MP3. Sebagai contoh saja. Soal berhasil masuk, tapi nggak ada audionya ya. Pilih cari video. Coba kita pilih lewat sini saja, yaitu di bagian soal yang sudah ada. Di sini kita bisa mengambil soal yang sudah dibuat untuk topik di topik lain. Sebagai contoh, saya ingin mengambil salah satu soal campuran di bagian sini. Kita bisa pilih soal yang sudah dipakai sebagai sebelumnya, salah satunya seperti ini. Kita bisa pilih, simpan. Otomatis di sini sudah muncul. Ini ada sebenarnya ada format videonya. Bisa ditempatkan agak besar, dilambatkan. Kenapa ini nggak bisa? Karena audionya nggak ada di sini.
Di sini kita bisa lihat sebagai contoh. Ini tadi nggak bisa karena formatnya produknya sudah berubah. Makanya di sini akan keluar. Bisa dilihat audionya. Seperti itu contohnya. Untuk yang kedua, tata sudah. Soalnya sudah ada, kita bisa pilih soal campur. Bisa kita pilih dalam bentuk angka sebagai contoh. Ini kita pilih simpan, otomatis keluar di sini. Terus otomatis juga keluar di sini. Termasuk jawabannya juga. Jadi kita bisa mengambil soal dari topik lain yang ada di sini. Dari tes lain lebih tepatnya. Jawabannya kalau pengen lihat jawabannya di sini. Gambar ini sudah ada karena dari awal sudah di directory aplikasi ini. Kemudian sebagai contoh kita akan melakukan import soal berdasarkan board. Konsepnya kita pilih dulu yang mana yang kita mau. Yang kita ingin import sebagai contoh ini. Kita pilih testing campuran karena ini tes yang ingin kita tes. Seperti ini. Kemudian kita buka file Word yang sudah kita pakai sebagai contoh. Kita pilih ini. Ini adalah salah satu form import soal berdasarkan topik yang dipilih di sini. Ada sudah dibuat mana soalnya dan mana jawabannya. Caranya seperti ini. Lakukan copy paste. Oke, soal misal kita pilih dulu soalnya tentang pan dan kita sini akan muncul semua. Sudah, setelah itu kita lakukan import. Di sini langsung muncul semua soalnya kita mau. Terus 8. Kita pilih simpan. Di sini akan ada informasi. Jumlah soal 8, jumlah jawaban 35. Oke. Kemudian kita kembali pilih bagian testing campuran. Di bagian daftar soal kita lihat testing campuran. Soalnya sudah masuk. Tapi tetap harus kita cek dulu soal yang mana yang belum ada jawabannya. Sebagai contoh seperti ini, ada soal yang belum ada jawabannya, kita cek lagi. Kita bisa pilih. Misal ini di soal jawabannya malah betul semua, jadi kita pilih salah satu saja. Soal ini hobi jadi benar. Sebagian daftar soal ini kita lihat lagi testing campuran, kita cek lagi. Kita di sini bisa ngecek secara keseluruhan. Ada jumlah 13, begitulah. Untuk bagian topik ini, bagian data modul, meliputi topik adalah nama kumpulan soal. Kita bisa pilih bebas, bahwa di sini bahasa Indonesia, deskripsinya apa, jumlah soalnya berapa, statusnya apa. Di sini kelihatan semua soal. Topik itu berisi kumpulan soal, sedangkan soal itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam topik seperti ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, soal campuran, deteksi campuran,
ada import berdasarkan soal dengan spreadsheet dan import dengan soal Word, saya sarankan lebih baik menggunakan yang versi yang Word saja karena formatnya sama di sini. Jangan lupa untuk bisa diedit juga. Di sini ada bagian daftar soal, jumlah soal yang kita masukkan bisa kita cek secara keseluruhan di sini. Dan juga bagian file manager yang berisi jumlah file directory yang bisa kita masukkan. Kita bisa buat directory-nya di sini. Saya sebagai contoh nama directory daftar. Di sini akan muncul dari sini apa, kita bisa upload file, lalu di sini kita pilih choose file yang akan kita masukkan. Tempat di sini ada tulisan file bukan gambar dengan ukuran file seperti ini. Kita bisa pilih masing-masing direktorinya. Ya nanti kan aplikasi ini akan digunakan untuk keseluruhan guru, jadi disarankan untuk punya direktorinya sendiri-sendiri. Sini akan muncul ya topiknya apa, di sini semua sudah masuk semua. Untuk saat ini data modul cuma sampai seperti itu saja. Kemudian nanti akan berlanjut ke data peserta. Di sini saya akan menjelaskan perihal bagian data modul. Data modul berisi topik soal, import soal dan import soal Word dengan format Word. Ada 2 di sini. Yang ke 5 daftar soal. Di sini kumpulan-kumpulan daftar soal. Yang terakhir ada file manager. Di file manager ini berisi data-data bersifat gambar, audio, dan semacamnya yang digunakan untuk tes. Contoh seperti ini, contoh-contoh gambarnya. Oke, kembali ke topik utama. Yang pertama saya jelaskan tersebut. Pertama adalah topik. Di bagian topik itu bisa disebut dengan sebuah seperti kumpulan soal yang kita ingin buat. Sebagai contoh, topik dan soal itu saling berhubungan. Contohnya seperti ini. Saat kita akan membuat topik, yang pertama kita pilih topiknya. Sebagai contoh, kita buat nama testing campuran. Deskripsi topiknya bebas, kita bisa sebut ini sebagai contoh saja. Sini akan muncul tambahan nama topik testing campuran, deskripsinya seperti tadi contoh. Jumlah soalnya masih 0 karena belum saya masukkan soal sama sekali. Di sini di nomor 1 sampai nomor 4 sudah ada topik lainnya yang sudah saya buat sebelumnya dan jumlah soal yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini bisa kalian lihat di bagian edit topik cuma ada nama topik dan deskripsi yang bisa kalian ubah. Di sini juga ada bagian hapus. Kalau kita hapus otomatis dia juga terhapus lagi. Tapi akan saya ulangi. Dah, sekarang kita berkelanjutan ke bagian soal. Di sini adalah bagian termasuk bagian paling penting di sistem mengelola soal. Di dalam mengelola soal ini ada macam-macam modul. Modul itu seperti topik tadi yang kita buat di bagian ini. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan soal campuran. Di bagian soal ada, di bagian pilih topik ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan jumlah ini, ada 5. Yang pertama, kita akan coba buat soal di bagian testing campuran yang kita buat tadi. Karena di bagian testing campuran ini kan soalnya juga masih 0, makanya kita buat dari situ. Kita akan coba dulu buat cara membuat salah satu soal. Sebagai contoh, di sini kita bisa melakukan edit atau membuat soal. Di sini juga ada filter soal sudah ada, tapi itu nanti saja. Sekarang kita fokuskan terlebih dahulu untuk membuat soal. Yang pertama, di sini ada beberapa fitur seperti membuat tabel. Ada bisa karakter seperti di sini. Ada cara melihat gambar. Ada banyak gambar yang sudah saya buat sebelumnya. Source ini nggak begitu penting seperti dalam pemrograman menggunakan pemrograman. Yang kedua, kita bisa membuat equation seperti ini. Ada banyak cara yang bisa kita buat sebagai equation. Sebagai contoh, saat kita ingin membuat sebuah akar, kita bisa buat seperti ini.
Nah, maka dapat muncul di sini seperti itu. Dan beberapa fitur seperti untuk kimia sama sebenarnya konsepnya seperti untuk pembuatan akar dan beberapa fitur-fitur lainnya seperti bold, italic, underline, garis sama seperti ini. Untuk membuat ini seperti itu contohnya, sama seperti format yang digunakan pada Word. Sebagai contoh, kita akan membuat soal seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ada format seperti ini. Center, align right, align left, dan justify. Ada beberapa style yang bisa kita gunakan membuat sebagai contoh. Tulisannya jadi berubah. Dan untuk membuat perubahan ukuran kita bisa pilih ini. Banyak fitur yang bisa dicoba sendiri. Sebagai contoh, kita sudah buat di sini ada tipe soal, termasuk esai jawaban singkat untuk di bagian putar sekalian digunakan untuk pembuatan untuk file audio. Kita bisa membuat, kita menambahkan file audio yang kita mau. Kita bisa pilih file audio seperti untuk listening atau semacamnya. Ada di bagian ini, kita bisa masukkan di sini terlebih dahulu. Untuk pertama kita pilih buat soal ini. Di sini ada fitur putar sekali, tipe soal yang akan kita pilih pilihan ganda, esai atau jawaban singkat. Yang kedua ada set soal, set A dan B dan tingkat kesulitan. Di bagian set soal A dan B ini digunakan untuk pembuatan, semisal kita ingin mengadakan tes dan ada 10 soal, kita pilih 5 set A dan 5 set B. Jika kita membuat tes nanti, kita hanya memilih set A, maka yang tampil hanya 5 soal yang memiliki set A. Konsepnya seperti itu. Kemudian saat kita sudah siapkan versi dari pemeriksaan saat ini, kita simpan. Maka akan langsung muncul soalnya di bagian sini. Jawaban benar masih 0, jawaban salah masih 0. Bagaimana cara untuk menambahkan jawabannya ada di sini. Tambah jawaban, ada edit soal, dan hapus soal. Edit soal itu nanti munculnya seperti ini. Soal akan muncul di sini dan bisa kita edit lagi. Atau bisa kita pilih tambah jawaban. Tambah jawaban nanti akan buka tab baru. Di sini kita bisa pilih jawaban yang ingin kita masukkan. Sebagai contoh seperti ini. Di konsep mengelola jawaban di bagian ini memiliki format yang sama seperti dalam pembuatan soal. Formatnya sama, wordnya sama, jenis cara mengubahnya dan cara mengeditnya juga sama. Karena kita tambahkan, di sini kita bisa memiliki jawaban salah dan benar karena kita memilih untuk mengisi jawabannya dengan pilihan ganda. Kita bisa simpan, otomatis di sini akan muncul. Jika kita ingin memberi jawaban benar, kita pilih yang benar seperti ini. Maka di sini akan muncul berarti benar. Setelah itu kita langsung di sini. Di sini mungkin kalian tinggal refresh saja, atau di reload. Kita pilih lagi, karena ini otomatis akan masuk ke bagian pertama tadi. Kita pilih setting campuran. Di sini akan muncul.
Jawaban benar 1, jawaban salah ada 3 dengan tingkat kesulitan dan analisa yang sudah layak. Ini adalah salah satu contoh untuk membuat soal. Kemudian bagaimana saat kita membuat soal dengan format equation atau format matematika. Sebagai contoh, kita ingin membuat format pecahan. Kita bisa buat seperti ini. Misal kita buat dengan hasil 8, kita buat seperti ini, kita buat tambah jadi 12/8 sama dengan, kita bisa langsung buat, otomatis kita insert dan kita langsung keluar di sini persis yang kita mau, dan kita bisa pilih jawabannya. Bisa seperti untuk kita pilih isai, maka akan langsung muncul. Kita untuk bagian isai kita tidak bisa memilih jawaban karena ini bersifat umum pada umumnya. Jawaban isai kan digunakan untuk sistem konsep dengan seperti sebagai contoh soal cerita dalam bahasa Indonesia. Untuk sebutkan pandangan pendapat, dan itu kan biasanya memiliki opini masing-masing atau jawabannya tidak pasti berdasarkan hasil yang mereka kerjakan, makanya akan kita buat jadi seperti ini. Terus bagaimana contoh kita ingin lakukan masukkan audio. Saat kita pilih sebagai contoh ini saja, otomatis di sini akan muncul dan kita pilih jawaban singkat. Tapi untuk jawaban singkat kita bisa pilih ini beda dengan isai karena jawaban singkat sudah jelas hasilnya apa. Jadi semakin mendekati atau semakin memiliki makna yang sama, otomatis akan bisa dibaca oleh sistem, karena sistem komputer hanya penilai 0 dan 1. Apabila nanti ada jawabannya berbeda titik atau koma, pada umumnya komputer akan membaca itu menjadi salah, makanya tidak disarankan untuk ada jawaban singkat atau seperti ini. Tapi mungkin dalam waktu kedepannya akan ada perbaikan atau seperti untuk dikembang atau lanjut. Kita hanya memberikan contoh seperti ini. Kita sebagai contoh kita pilih pilihan ganda saja di sini. Kita akan tulis silakan dengar audio tersebut jelaskan maknanya. Saya pilih simpan. Di sini ada tulisan soal yang berhasil disimpan, tapi audio tidak tersimpan. Itu karena format videonya harus berformat audio dan MPEG atau MP3. Sebagai contoh saja, soal berhasil masuk tapi nggak ada audionya ya. Pilih cari audio. Coba tapi lewat sini saja, yaitu di bagian soal yang sudah ada. Di sini kita bisa mengambil soal yang sudah dibuat untuk topik di topik lain. Sebagai contoh, saya ingin mengambil salah satu soal campuran di bagian sini. Kita bisa pilih soal yang sudah dipakai sebagai sebelumnya, salah satunya seperti ini. Kita bisa pilih, kita pilih simpan. Otomatis di sini sudah muncul. Nah, itu sebenarnya ada format videonya. Bisa dicepatkan agak besar, dilambatkan. Kenapa ini nggak bisa? Karena audionya nggak ada di sini. Di sini kita bisa lihat
Sebagai contoh. Ini tadi nggak bisa karena formatnya sudah berubah. Masih di sini akan keluar. Bisa dilihat audionya. Seperti itu contohnya. Untuk yang kedua, tata sudah. Soalnya sudah ada, kita bisa pilih soal campur. Bisa kita pilih dalam bentuk angka sebagai contoh. Ini kita pilih simpan, otomatis keluar di sini. Terus otomatis juga keluar di sini. Termasuk jawabannya juga. Jadi kita bisa mengambil soal dari topik lain yang ada di sini. Dari tes lain lebih tepatnya. Jawabannya kalau pengen lihat jawabannya di sini. Gambar ini sudah ada karena dari awal sudah di direktori aplikasi ini. Kemudian sebagai contoh kita akan melakukan import soal. Berdasarkan board, konsepnya kita pilih dulu yang mana yang kita mau. Yang kita ingin import sebagai contoh ini. Kita pilih testing campuran karena ini tes yang ingin kita tes. Seperti ini, kemudian kita buka file Word yang sudah kita pakai sebagai contoh. Kita pilih ini. Ini adalah salah satu form import soal berdasarkan topik yang dipilih di sini. Sudah dibuat mana soalnya dan mana jawabannya. Caranya seperti ini. Lakukan copy paste. Oke, soal misal kita pilih dulu soalnya tentang pan dan kita sini akan muncul semua. Sudah, setelah itu kita lakukan import. Di sini langsung muncul semua soalnya kita mau. Terus ada 8. Kita pilih simpan. Di sini akan ada informasi. Jumlah soal 8, jumlah jawaban 35. Oke. Kemudian kita kembali pilih bagian testing campuran. Di bagian daftar soal kita lihat testing campuran. Soalnya sudah masuk. Tapi tetap harus kita cek dulu soal yang mana yang belum ada jawabannya. Sebagai contoh seperti ini, ada soal yang belum ada jawabannya, kita cek lagi. Kita bisa pilih. Misal ini di soal jawabannya malah betul semua, jadi kita pilih salah satu saja. Soal ini hobi jadi benar. Bagian daftar soal ini kita lihat lagi testing campuran, kita cek lagi. Kita di sini bisa ngecek secara keseluruhan. Ada jumlah 13, begitulah. Untuk bagian topik ini, bagian data modul. Meliputi topik adalah nama kumpulan soal. Kita bisa pilih bebas pilih di sini bahasa Indonesia, deskripsinya apa, jumlah soalnya berapa, statusnya apa. Di sini kelihatan semua soal. Topik itu berisi kumpulan soal, sedangkan soal itu yang nanti akan dimasukkan ke dalam topik seperti ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, soal campuran, detektif campuran. Ada import berdasarkan soal dengan spreadsheet dan import dengan soal Word. Saya sarankan lebih baik menggunakan yang versi yang Word saja karena formatnya sama di sini. Jangan lupa untuk bisa diedit juga. Di sini ada bagian daftar soal, jumlah soal yang kita masukkan bisa kita cek secara keseluruhan di sini. Dan juga bagian file manager yang berisi jumlah file directory.
yang bisa kita masukkan. Kita bisa buat direktorinya di sini. Saya sebagai contoh nama direktur di daftar. Di sini akan muncul. Dari sini apa, kita bisa upload file. Lalu di sini kita pilih source file yang akan kita masukkan. Tempat di sini ada tulisan file bukan gambar dengan ukuran file seperti ini. Kita bisa pilih masing-masing direktorinya. Ya, nanti kan aplikasi ini akan digunakan untuk keseluruhan guru. Jadi disarankan untuk punya direktorinya sendiri-sendiri. Sini akan muncul ya topnya apa di sini, semua sudah masuk semua. Untuk saat ini data modul cuma sampai seperti itu saja. Kemudian nanti akan di sini saya akan jelaskan soal di bagian data test. Data test ini ada 5 program. Yang pertama tambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes sama token. Yang pertama kita akan lakukan hasil tes. Di sini bisa terlihat di layar bahwa ada nama, deskripsi, rentang waktu. Rentang waktu adalah rentang waktu saat kita melakukan tes. Jadi kita bisa melakukan jadwal di kemudian hari. Sebagai contoh, jika kita ingin melakukan tes pada tanggal 20, kita bisa memilih tanggal 20 seperti ini dan selesai pada tanggal 21. Jam juga ada di sini untuk melakukan tes pengukuran jam yang tepat dan tepat waktu. Jadi pada saat jam dimulai, asalkan server masih berjalan, otomatis tes akan berjalan pada jam tersebut. Yang kedua, di sini ada grup. Bisa dilihat bahwa grup yang disebutkan di sini sama dengan grup yang ada di sini. Grup itu bisa kita kategorikan sebagai kelas. Jadi di sini ada kelas 7A sampai 7H, 8A sampai 8H, 9A sampai 9H. Jadi kita bisa memilih, misal sebagai contoh kita ingin mengadakan tes seperti ini. Kita buat deskripsi dengan nama testing test, dengan deskripsinya percobaan tes. Jamnya seperti ini. Kita bisa buat apply pada 11.17 dan selesai pada 11.18. Kita bisa milih, sebagai contoh kita hanya ingin melakukan tes harian untuk grup 7A. Kita pilih seperti ini dengan waktu tes hanya 30 menit dan poin dasar adalah poin dasarnya 1. Yang dimaksud poin dasar adalah kita analogikan seperti ini. Jika ada 50 soal dan kita ingin 50 soal dan soal tersebut bernilai 2 poin. Jadi untuk mendapatkan 100, siswa harus jawab 50 soal dengan benar. Jadi kita kategorikan seperti itu sehingga jika nanti siswa bisa menjawab 50 soal, dia akan mendapat 100. Untuk jawaban salah ini biasanya diutamakan pada saat kita ada soal dengan jenis seperti isai atau jawaban singkat. Untuk jawaban kosong juga kita sama seperti konsepnya dengan jawaban salah. Jika kita tidak mengisi jawaban maka ada poin kosongnya. Jadi ini poin dasar itu adalah poin jika kita benar, jawaban salah adalah jika kita melakukan salah memilih jawaban, dan jawaban kosong adalah saat kita tidak menjawab jawaban tersebut. Yang kedua adalah tunjukkan hasil detail. Yang selanjutnya adalah tujuan hasil, detail hasil sama token. Tujuan tunjukkan hasil ini nanti digunakan untuk apabila kita sudah melaksanakan tes, nanti akan muncul hasilnya. Di sini untuk detail hasil, konsepnya sama dengan tunjukkan hasil, akan tetapi saat siswa selesai melakukan tes, dia akan tahu jawabannya. Oh, untuk soal 1 jawabannya adalah ini. Ini bisa digunakan untuk evaluasi bersama pada saat melakukan tes. Jadi ini fitur ini sangat cocok untuk pada saat melakukan tes harian. Tapi tidak disarankan digunakan tunjukkan hasil sama detail hasil digunakan pada saat tes tengah semester atau tes akhir semester. Jadi ini fitur yang lebih cocok untuk digunakan pada saat ujian harian. Kemudian yang terakhir adalah token.
token ini digunakan pada saat kita melakukan tes. Kita bisa harus memasukkan token terlebih dahulu untuk bisa login ke dalam tes tersebut. Untuk saat ini saya akan memilih dengan menggunakan token. Kita bisa begini, mudah kita bisa pilih simpan. Dan di bawah sini akan setelah kita memilih baru simpan akan muncul tab baru di bagian bawah, yaitu tambah soal. Di sini modul language by default dan topik seperti yang saya jelaskan pada section sebelumnya, yaitu di bagian data modul. Topik adalah seperti mata pelajaran atau bisa dikategorikan sebagai mata pelajaran atau untuk pembeda. Topik bahasa Inggris berarti soalnya bersifat bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga begitu, matematika juga begitu. Untuk saat ini kita pilih dengan tipe matematika. Kemudian kita bisa pilih semua pilihan ganda, esai atau jawaban singkat. Jadi saat untuk fitur ini selalu pastikan bahwa soal yang memiliki pilihan ganda, esai atau jawaban singkat. Jika memilih jawaban singkat saja, maka soal hanya akan tampil dengan format jawaban singkat. Jadi misal soalnya semua pilihan ganda, otomatis tidak akan ada yang tampil karena tidak ada soal jawaban singkat yang ada di matematika ini. Termasuk juga dengan esai juga seperti itu. Akan untuk kali ini lebih disarankan untuk memilih pilihan semua saja. Untuk tingkat kesulitan tetap kita tulis dengan angka 1. Kita pilih angka 1 saja. Jumlah soal kita harus sesuaikan dengan jumlah soal yang ada di sini. Misalnya ada 10 soal, kita tulis 10 soal. Untuk set ini sebenarnya konsepnya seperti ini. Misalnya di soal matematika di bagian ini, set A, kita bisa memilih apabila kita hanya ingin memunculkan tes yang memiliki tipe soal berdasarkan set A. Jadi kita bisa kita analogikan seperti ini. Semisal ada 20 soal, yaitu 10 soal dengan set A dan 10 soal dengan set B. Apabila kita hanya ingin mendatangkan soal set A saja, maka otomatis soal dengan tipe set A akan keluar, sedangkan soal dengan tipe set B tidak akan keluar. Jadi dari 20 soal nanti yang keluar hanya akan 10. Seperti itu maksudnya. Untuk default aplikasi di sini dituliskan semua akan jadi set A. Jadi semua soal yang ada di sini rata-rata semuanya masih jadi set A. Untuk data tes kita bisa di sini, misal kita sudah selesai melakukan data tes, otomatis nanti di data tes ini nanti akan keluar. Di sini akan terlihat deskripsinya dari waktu tes, poin dasar, tujuan hasil, token, soal, belum ada dan grup peserta itu maksudnya kita menunjukkan soal ini untuk pas apa. Jadi seperti itu. Kalau kita mediknya seperti ini, otomatis di sini settingannya masih disesuaikan seperti tadi. Dan kita bisa di sini kita pilih jumlah soalnya 10, jumlah jawaban. Jadi untuk jumlah jawaban itu seringkali ada beberapa untuk pilihan ganda itu kan umumnya rata-rata ada 4-5 jawaban. Kalau kita hanya memunculkan 3, otomatis nanti hanya akan muncul 2 jawaban salah dan 1 jawaban benar. Disarankan untuk kita tulis 4 saja. Disesuaikan sama soalnya. Untuk acak soal sama acak jawaban di sini nanti akan muncul digunakan apabila untuk mengacak jawaban sama mengacak soal tes. Jadi sudah dipastikan bahwa dengan logika ini, dengan kita maukan centang ini, dengan logika seperti ini nanti soal dipastikan walaupun siswa bersebelahan, soal tes sudah pasti akan diacak, jawaban juga bisa diacak. Jadi disarankan ini selalu bijak saja. Jangan lupa untuk memastikan bahwa soal mana yang kita masukkan, karena otomatis saat di reload atau saat kembali sebelum disimpan, dia akan kembali ke settingan default sebelum kita memilih. Semisal kita hanya ingin tes matematika, kita tambah soal. Di sini akan muncul
topik matematika 10 itu jumlah soal, 4 itu jumlah jawaban, ajak soal yes, jawab yes, dengan set soal di bawah. Kita juga bisa menambahkan soal lain, misal kita pengen soal bahasa Inggris, kota di bawah akan keluar. Tapi karena kita hanya ingin ini menjadi tes matematika, kita akan memasukkannya hanya matematika saja. Setelah itu kita klik selesai. Otomatis di bagian data terus akan muncul seperti ini. Di sini tadi di bagian soal kosong, sedangkan di sini sudah ada. Terus bagaimana kita membuat tes? Saat kita membuat tes, kita harus masuk ke bagian token dan kita bisa memilih masa aktif dari token tersebut. Sebagai contoh, jika kita ingin mengaktifkan token itu hanya untuk 5 menit, bisa saja. Misal sebagai contoh ini, tes dimulai pada jam 8 dan batas keterlambatan hanya 15 menit. Jika siswa datang terlambat 15 menit, token sudah tidak bisa berfungsi dan siswa tidak bisa login lagi. Bagaimana agar siswa bisa login? Dia harus mempunyai admin. Jadi konsepnya seperti itu. Lalu untuk percobaan ini saya menggunakan masa aktif 1 hari. Di sini kita bisa memilih semua tes atau daging tes. Jadi pada saat tes berlangsung kita bisa memilih semua tes memiliki token yang sama atau hanya tes-tes khusus. Sebagai contoh, apabila dalam 1 hari ada 3 angkatan yang melakukan tes bersama, sebagai contoh kelas 7, kelas 8, sama kelas 9 saat melakukan tes bersama, nanti operator bisa men-setting 1 token untuk semuanya. Jadi konsepnya seperti itu. Tapi kita juga bisa membuat token tes manual seperti ini. Kita bisa pilih sesi tes, kita pilih sebagai contoh tokennya yang mudah saja, yaitu testing seperti ini. Lalu kita simpan, kemudian akan langsung muncul di sini. Waktu generate jam segini, masa aktif segini dengan tes segini. Dengan tes segini, kemudian kita akan mencoba login atau melakukan tes. Kita cari dulu bagian 7A dengan nama ini, username-nya ini kita copy, kita masukkan, dan kita login. Otomatis akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari CPT untuk SMP Negeri 2 Tentang. Di sini ada nama, di sini ada keterangan, ada jam, di sini ada password dan logout. Kemudian di sini ada keterangan lagi. Kemudian ada dekat tes, data tracing jika dikategorikan ada dalam satu hari itu ada 3 tes yang berjalan pada rata-rata. Jika dianalogikan seperti itu, kita bisa pilih, kemudian kita pilih kerjakan. Seperti yang saya bilang tadi, karena konsepnya di bagian data tes ini ada tokennya, otomatis kita harus masukkan token yang kita pilih tadi adalah token tes, dan kita masukkan testing, kerjakan. Ini adalah tampilan awal dari testing dan soal matematika. Bisa kita lihat bahwa soal ini sebagai contohnya saya lihat di bagian matematika. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bukti kalau kita ingin melakukan kecurangan. Siswa melakukan kecurangan di smartphone masing-masing. Jika dia membuka tab lain, otomatis nanti akan muncul ini, yaitu muncul nama dan tulisan tes berhenti. Kan siswa harus melakukan kontak kepada admin karena tesnya sudah berhenti. Bagaimana bisa masaknya? Bisa dilihat di bagian sini. Ada tes di bagian hasil tes. Di sini dia dianggap selesai karena dia melakukan kecurangan, yaitu membuka tab lain pada saat melakukan tes. Jadi siswa tidak bisa melakukan tes karena dia dianggap melakukan curang dan sudah membuka tab lain. Dengan peraturan tes tidak boleh membuka tab lain seperti itu. Kemudian untuk melakukan buka lagi, admin bisa melakukan ini, kemudian bisa melakukan buka tes. Di sini ada beberapa fitur, yaitu hapus, hentikan, buka tes. Hapus itu apabila siswa sudah selesai, kita bisa menghapus hasil, dan hentikan itu apabila biasanya hentikan ini fiturnya ada fitur automatic, yaitu masuk automatic. Di sini adalah apabila
di suatu waktu saat melakukan tes tiba-tiba listrik mati, otomatis waktu akan berhenti. Jadi ini tuh seperti untuk menjaga agar siswa tidak kesusahan jika ada listrik mati atau mereka memiliki masalah. Sebagai contoh, sempat mereka mengalami error atau semacamnya dan mereka harus berpindah ke lab, tes untuk siswa tersebut bisa dihentikan untuk sementara, dan saat dia sudah siap di tempat, dia bisa dibuka lagi. Sebagai contoh, kita bagian buka tes ada di sini. Untuk tambah waktu, sebenarnya konsepnya seperti ini. Apabila pada saat masa terakhir siswa terlambat melakukan submit, admin bisa melakukan tambahan waktu. Berapa tambahan waktu yang dibutuhkan itu seperti ini. Di sini juga ada keterangan waktu mulai, waktu 30. Waktu jelas berhenti karena dia belum melakukan tes. Jadi konsep untuk tes ini masih menggunakan konsep waktu akan berhenti atau waktu akan berjalan apabila siswa melakukan tes. Jadi bukan berdasarkan waktu kapan berhentinya, kapan dimulainya tes. Sebagai contoh, semisal tes dimulai pukul 8 dan dijadwalkan selesai pukul 9. Otomatis sebenarnya tes akan berjalan waktunya selama siswa tersebut berada di tab tersebut. Jadi bukan tes akan hilang atau tes akan otomatis berhenti pada saat waktu sudah lewat. Sebenarnya konsepnya bisa untuk dibuat seperti itu, tapi untuk coba lebih lanjut. Jadi di sini ada nama tes tadi, grupnya 7A, nama user di sini bisa terlihat dia sudah menjawab apa, tapi di sini ada kunci sama pilihan jawabannya apa. Dia belum mengerjakan apa-apa karena tadi saya melakukan percobaan. Untuk membuka tab langsung, di sini ada nama user, ada nama, waktu tes mulai, dan nilai di sini tidak bisa diedit ya, tidak bisa ditulis dan tidak bisa diubah. Jadi saat siswa sudah selesai melakukan tes, di sini otomatis akan keluar nilainya dan dia benar berapa. Jadi hasil bahkan untuk admin yang bertanggung jawab di tes, untuk bertanggung jawab di bagian operator tesnya tidak akan bisa mengubah nilai seperti itu, karena nilai yang sudah dipastikan dijawab berdasarkan, untuk kita kategorikan soal ini masih dengan konsep pilihan ganda ya. Kalau untuk konsep pilihan ganda kan jawaban sudah jelas pasti, dia pasti memilih jawaban. Kalau untuk esai sebenarnya ada caranya lagi, tapi untuk saat ini kita fokuskan dulu ke bagian pilihan ganda saja. Kemudian ada kembali lagi, dan kita pilih, kemudian kita pilih buka tes. Bagian buka tes kita back, otomatis bisa lanjutkan, kita bisa mengerjakan. Kita pilih, di sini ada pilihan lanjutnya, kemudian kita pilih jika ragu-ragu, bisa pilih ragu-ragu pada soal selanjutnya. Sini kita pilih ini, pilih ini. Kemudian jika kita sudah selesai tes, kita akan kategorikan kita sudah selesai tes, sama akan muncul seperti ini. Di sini nama tesnya jelas, milik siapa, ada keterangan soal. Dari keterangan soal ini ada tulisan 4 soal sudah dijawab dan 6 soal sudah dijawab, sesuai dengan seperti yang kita lihat di layar. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 soal yang dijawab dan 6 soal yang belum dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 soal yang sudah sesuai. Sebenarnya untuk development yang lebih lanjut nanti akan dibuat bahwa siswa tidak akan bisa melakukan hentikan tes pada saat jam belum sesuai. Jadi semisal sebagai kategorikan seperti ini, waktu pengerjaan tes adalah 90 menit. Biasanya pada umumnya siswa akan ada siswa yang sengaja tidak begitu peduli untuk mengerjakan tes, dia hanya mengisi asal-asalan dan cuma setelah selesai dia ingin
bermain game atau semacamnya. Nah, nanti pada saat development lebih lanjut, di bagian ketiga tes ini akan tidak bisa diakses atau hanya bisa diakses jika waktu kurang dari 5 menit atau 10 menit untuk membuat agar siswa lebih fokus kepada ujiannya. Sini kita pilih dan hentikan tes. Di sini ada progress. Pada saat kita, semisal kita memilih di bagian daftar, bagian tambah tes, kita pilih detail hasil sama menunjukkan hasil. Nanti di sini akan muncul statusnya, berapa nilainya, berapa kandungnya, dan apabila kita memilih detail hasil, otomatis nanti akan muncul juga bagaimana caranya. Kita bisa ngecek jawabannya. Setelah ini selesai, kita bisa login. Ujian dianggap sudah selesai. Siswa dianggap sudah melakukan ujian. Dan kita bisa cek di bagian hasil tes. Kita bisa cek di sini. Ini adalah kunci dan ini ada pilihan. Di sini tadi nomor 2 pilihan ganda, saya memilih dengan pilihan akurat, otomatis sudah keluar jawabannya. Pilih ini. Karena tidak ada jawaban yang benar, maka nilainya adalah 0. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hasil tes secara langsung. Tanpa untuk pilihan ganda, kita bisa memilih jawaban tes secara langsung. Kita bisa melihat, kita bisa dapat hasilnya. Karena ujian CPT ini bersifat komputer. Jadi hanya ada 2 jawaban, yes dan no. Kalau misalnya siswa sudah tidak memilih jawaban A dan dianggap salah, maka komputer akan membaca itu salah. Ini adalah evaluasi jawaban esai, karena tidak ada soal dengan jenis esai, makanya tidak muncul apa-apa di sini. Kemudian kita coba lagi dengan contoh tunjukkan hasil, soalnya sama. Kita pilih dengan testing test, kita pilih nama testing test 2, testing. Kita pilih langsung 2 saja. Pilih ancaman 2A. Soal kita pilih matematika. Kita pilih soalnya 10 dengan jawaban 4 seperti ini tanpa soal selesai. Terus kemudian kita pilih token. Kita pilih testing 2. Kita pilih lagi sama namanya dengan nama testing test 2. Kita pilih simpan. Namanya harus diganti kata. Testing 2 simpan. Otomatis di sini akan muncul. Kemudian kita bisa masukkan loginnya. Daftar peserta 7A. Tuh ini. Passwordnya sama. Di sini kita akan muncul lagi tes yang sebelumnya. Karena sebelumnya 7A juga masukkan tes ini. Kita pilih. Di sini. Langsung kerjakan. Karena tidak pakai token ya. Seharusnya saya tadi tidak masukkan token karena ada kesalahan. Karena saya tak bisa pilih. Tapi coba. Selanjutnya. Pindah ini. Oke. Pilih. Pilih ini. Tadi anggap kita jawabannya sudah selesai semua. Seperti yang saya bilang tadi, karena untuk development lebih lanjut kita akan ada fitur baru, yaitu di bagian sini hentikan tes harus hanya bisa diklik jika waktu kurang 5 menit. Pilih hentikan tes. Nah, di sini bisa keluar ada status. Status itu adalah nilai yang dia dapatkan. Dia bisa lihat tinggal di sini. Kita bisa tahu, siswa bisa ngecek jawaban saya benar di mana dan jawaban saya salah di mana. Gitu. Untuk mungkin di kemudian hari akan ada development lebih lanjut seperti jawaban dan cara pengerjaannya. Seperti apa? Seperti itu. Jadi di sini muncul status yaitu nilai dan aksen detail. Sama seperti nanti muncul di bagian hasil tes dan keluar juga testing 2 seperti tadi. Dan nilai yang benar dengan nilai seperti ini dan benar berapa. Jadi nilai sudah dipastikan akan langsung muncul. Untuk saat ini cukup sekian.
mungkin nanti untuk di bagian evaluasi tes akan dijelaskan lebih lanjut melalui untuk dijelaskan lebih lanjut melalui developernya, karena pada umumnya fokus untuk GPT ini akan berfokus terlebih dahulu untuk sistem penggunaan dengan pilihan ganda seperti itu. Baik, yang terakhir untuk di sesi soal aplikasi GPT semudah kedua tentang yaitu di bagian laporan. Di sini ada dua topik, yaitu analisis butir soal dan rekap hasil tes. Di sini saya sudah buat tesnya, ada dua, yaitu tes sama tes 2. Saya di sini juga sudah buat soalnya di sini. Jadi untuk sesi laporan ini tidak banyak yang bisa dijelaskan, yaitu yang kedua, untuk yang pertama adalah laporan adalah analisis butir soal. Di sini nanti ada contoh dari 10 soal. Jadi dari 10 soal ini yang tidak, di sini kan kita sudah buat 10 soal yang tidak, ini sudah ditata dan sudah kita masukkan di sini. Nanti akan dianalisanya contoh laporan. Dianalisanya itu nanti setiap siswa akan muncul laporan. Jadi bisa tahu soal mana yang dianggap susah dan soal mana yang dianggap mudah. Sebagai contohnya kita akan melakukan seperti ini. Di sini kita bisa memilih grup karena data tesnya itu di sini grupnya kelasnya 7A, di sini juga 7A sama. Makanya kita untuk laporannya kita buat ke kelas 7A. Di sini kita ekspor. Otomatis langsung muncul di sini akan langsung muncul. Di sini saya sudah punya untuk analisis butir soalnya, tapi ini sebagai contoh saja. Kemudian saya lihatkan untuk analisis butir soal seperti ini contohnya. Ini adalah analisis butir soal yang sudah saya buat. Jadi di sini untuk nama tesnya kan tadi nama tes yang kita ambil itu tes 2. Di sini ada saya mengambil 5 responden dan bisa terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai sama jumlah soal yang ada di sini, yaitu 10 soal. Di sini soalnya masih kondisinya belum terbaca ya. Jadi di bagian sesi analisis butir soal ini, di sini nanti dijelaskan bahwa setiap soal nanti setiap user atau kita bisa sebut siswa di sini akan dianalisis jawabannya. Jadi di sini akan terlihat soal-soal mana saja yang bisa dikerjakan. Sebagai contoh, ini adalah soal nomor 1, yaitu soal ini. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia saat ini? Di sini dijelaskan. Di sini bisa terlihat bahwa dari 5 responden ada 2 yang menjawab salah dan 3 menjawab benar. Di sini nanti akan ada skornya. Dia beda. Untuk penghitungan skornya itu seperti ini. Soal dianggap susah jika dia memiliki nilai di bawah 30. Dan soal dianggap mudah, sedang jika dia memiliki skor 30-70. Dan soal saya ulangi ya, soal di bawah 30 itu sudah masuk jangka soal susah. Terus soal dengan skor 30-70 itu dianggap soal sedang, dan 70-100 itu dianggap mudah. Sebagai contoh, untuk soal nomor 1 ini dianggap sedang karena ada dari 5 responden atau 5 siswa, 3 orang menjawab betul dan 2 menjawab salah. Sebagai contohnya, kita ambil contoh soal nomor 4. Di sini cuma ada 1 orang yang betul. Makanya soal dianalisa adalah termasuk soal yang susah. Jadi ini sebab kalau misalnya dengan gini kita bisa melakukan analisis butir soal ini, maka guru pun bisa menilai soal mana yang perlu ada pembahasan ulang dan soal mana yang tidak memerlukan pembahasan ulang, tergantung dari jawaban siswa. Jadi maksud dari analisis butir soal ini adalah seperti itu. Di sini bisa terlihat skor-skornya, jadi bisa secara keseluruhan. Nanti kalau misalnya ada jumlah responden yang banyak, otomatis di sini akan juga muncul juga banyak. Dan
skornya juga bakal berbeda karena sekolah ini kan berhitung berdasarkan rumus. Jadi untuk analisis soal seperti itu 30 nilai 30 bawah dianggap susah seperti nomor 4 dan soal nomor 9 karena cuma ada satu user yang bisa menjawab salah. Di sini ada 3 tanda untuk isian ya, 0 itu dianggap salah, 1 itu dianggap betul, atau min dianggap tidak menjawab. Jadi nanti setiap siswa bakal ada jawaban di sini semua bisa dilihat, bisa dianalisis soal mana yang dianggap susah dan soal mana yang dianggap mudah. Di sini juga ada tingkat kesulitan sudah dijelaskan di sini. Termasuk ada kriteria soal. Di sini juga ada gunakan jika ada 3 respon dari keseluruhan responden dengan nilai yang nol, maka di sini akan menjadi tulisan ganti atau bisa disebut soal ini dianggap terlalu susah atau ada kesalahan dalam soal atau mungkin soalnya error. Soal nomor 3 itu berarti soalnya seperti ini, yaitu soal matematika, dan dari semua responden sepertinya tidak ada yang betul, hanya di sini dia nilainya sampai 0 seperti itu. Jadi untuk konsep analisis butir soal adalah agar diharapkan dengan adanya fitur analisis butir soal ini, guru bisa memahami mana soal yang perlu ada pembahasan ulang atau penekanan dalam materi. Jadi materi pembelajaran lebih terfokus kepada soal-soal yang dianggap susah oleh siswa. Jadi dimaksudkan adanya fitur untuk analisis butir soal itu seperti itu. Terus yang kedua adalah rekap hasil tes. Rekap hasil tes sebenarnya untuk menu atau tampilan dia memiliki yang sama. Di sini ada nama grup, di sini ada waktu tes. Waktu tes itu bisa ditentukan tanggalnya dari tanggal berapa. Misal tes dimulai tanggal 27 ya, kita bisa pindah ke sini sampai tanggal ini. Sampai ya tanggal di sini. Jadi dimulainya di sini, selesainya di sini. Jadi tes dimulai pada tanggal 27, selesai pada tanggal 2 Desember. Tapi karena di sini kan kita untuk tanggal 23 kita selesaikan di tanggal 24. Jadi di sini. Jadi dari tanggal 23 sampai 24 seperti itu. Tapi di sini keluar, otomatis kita ekspor. Di sini saya sudah punya datanya. Itu data rekap hasil tes di sini. Data rekap hasil tes untuk per grup, jadi bisa dibuat di sini per grup. Per grup itu kan kelas, jadi kita bisa tahu di sini untuk masing-masing kelas itu nilai tesnya ya apa saja. Sebagai contoh hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini format yang dibuat sudah otomatis. Jika melakukan ekspor nanti otomatis tampilannya seperti ini. Ada nama grup, rentang waktu, dalam rentang waktu misal kita tadi kan ngambil dari tanggal 23 sampai tanggal 24, tapi karena saya pakai data yang lama, otomatis kan datanya di sini tanggal 23 sampai tanggal 25 November. Ada di sini ada tulisan jumlah tes, ada nama siswa, grup kelasnya, dan rata-rata. Jadi nanti jika tesnya ada banyak, misal dari tanggal ini sampai ini ternyata ada lebih dari, sebagai contoh di sini kan jawabannya ada 2, mungkin kan di sini ada tes lagi sampai jumlahnya banyak, atau otomatis nanti akan dihitung nilainya di sini berapa untuk masing-masing hasilnya dan termasuk nilai rata-ratanya dia. Secara otomatis nanti akan langsung dihitung di sini. Jadi rekapitulasi hasil tes ini digunakan seperti model raport atau ya hasil jawaban tanpa siswa, tanpa guru perlu memeriksanya, karena sistem ini kan sudah otomatis dijawab oleh, karena jawabannya sudah dipastikan di pilihan ganda, otomatis seperti ini. Tapi nanti mungkin ada perubahan sedikit di bagian kalau misalnya ada uraian, jadi mungkin nanti nilainya akan ada perubahan sedikit. Jadi ini cuma untuk menghitung perhitungan pilihan ganda. Untuk kedepannya nanti kita akan lakukan perubahan untuk perhitungan uraian, karena perhitungan uraian masing-masing guru kan memiliki penilaiannya masing-masing terhadap jawabannya.
Kecuali nanti kalau jawaban singkat kan sebenarnya dia aksungan atau ada jawaban pasti. Sebagai contoh, saat kita membuat soal kan di sini bisa terlihat esai. Misal kita buat contoh, kita buat soal pilihan ganda, di sini kan ada jawaban esai itu nanti. Pakai contoh saya buat saja siapa nama hari ini. Di sini kita buat soalnya esai Jepang. Sini kan untuk jawaban sudah dipastikan ya, maksudnya untuk jawabannya kan panjang, jadi di sini tidak bisa dimasuki jawabannya. Seperti itu. Kalau kita bikin soal yang jawaban singkat, tulisannya sudah beda. Di sini ada tambahan lagi yaitu jawaban singkat sudah pasti. Jadi untuk jawaban singkat sama pilihan ganda itu sudah dipastikan. Untuk hitungan atau hitungannya sudah langsung otomatis di sini, udah masuk di sini. Tapi untuk hitungan uraian atau jawaban uraian nanti mungkin kan ada penilaian khusus dari masing-masing guru, otomatis nilainya untuk saat ini belum bisa dimasukkan di situ, di sini. Jadi ini untuk saat ini fitur yang bisa dipakai cuma untuk pilihan ganda sama jawaban singkat. Tapi untuk kedepannya rencana setelah dalam batching pertama nanti akan ada perubahan untuk penambahan nilai untuk uraian. Jadi nanti guru disediakan fitur untuk menginputkan nilai uraian, otomatis nanti nilainya di sini juga akan berubah seperti itu. Untuk saat itu cuma penjelasan dari sisi laporan cuma itu, karena untuk dulu kan lebih ke fokus ke bagian admin saja, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut di tool sama pengaturan juga. Jadi untuk sesi keseluruhan sudah dijelaskan, ada data modul, data peserta, data tes, dan ternyata ada laporan. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih.